Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Apa kabar semuanya? Mas Doni, apa kabar? Alhamdulillah, Baik, baik Pak Bang. Bob. Alhamdulillah, apa kabar Pak Bob? Baik, Alhamdulillah. Eh, Mbak Dinda, gimana kabar? Ya, Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik. Oke. Eh, Hari ini kita bahas ada beberapa topik ya. Pertama, kita akan bahas sekilas mengenai business intelligence (BI) ya. Kemudian kita akan bahas topik sedikit mengenai project management, change management, dan ethics gitu ya. Jadi agak padat nih karena memang waktu kita terbatas, jadi hari ini agak dipadetin nih dikit ya. Oke, sebelum kita mulai materi yang cukup banyak hari ini, barangkali ada pertanyaan dulu, silakan. Baik, kita mulai saja. Sebentar, saya share screen-nya dulu. Oke, baik. Sebelumnya kita sudah membahas jadi kalau kita bicara sistem informasi perusahaan, kita nggak aja bicara ERP gitu ya, masih ada beberapa eh, aplikasi pendukung ya, seperti ada supply chain management untuk mengelola supply chain, kemudian ada untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, ada eh, customer relationship management gitu ya. Kemudian yang terakhir yang kita akan bahas hari ini adalah business intelligence gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak apa sih sebenarnya business intelligence? Mas Tegar, apa itu business intelligence? Pernah dengar istilah business intelligence? Ya Pak, Hmm. menurut saya itu bisnis intelligence itu dia sebuah teknologi ya Pak. Teknologinya itu dia kayak mengumpulkan, menganalisis dan juga dia eh, menyajikan data. Di mana itu berguna untuk membantu kebutuhan proses bisnis seperti pengambilan keputusan dan juga pengembangan proses bisnis itu sendiri. Ya, bagi saya itu sih. Oke, oke, ya kira-kira seperti itu. Jadi eh, Business intelligence ini semacam apa ya, kecerdasan perusahaan ya, di mana data itu diolah, dianalisa gitu ya, kemudian menjadi knowledge gitu ya, buat mengambil keputusan bisnis gitu ya. Tapi saya kurang nyaman dengan pernyataan pertama tadi bahwa ini sebuah teknologi gitu. Jadi apa ya? Ini nggak semata-mata karena teknologi gitu ya. Jadi kita kalau melihat berbagai macam sistem informasi perusahaan, jangan selalu kita melihat dari sisi teknologinya, ya. Kita harus lihat dari sisi angle bisnisnya, ya. Oke, jadi eh, topik ini menjadi tulang punggung banyak keputusan strategis di dalam perusahaan modern, ya. Jadi kalau dulu manajemen hanya mengandalkan intuisi ya atau pengalaman, nah sekarang setiap adanya keputusan penting itu harus didasarkan pada data dan analisa yang akurat gitu ya. Nah, kita akan membahas bagaimana BI ini lahir dari perubahan lingkungan bisnis dan bagaimana ia bekerja melalui strategic intelligence cycle gitu ya. Sehingga bagaimana BI itu berperan dalam mengambil keputusan strategis strategis yang cepat dan tepat gitu ya.
Oke, oke. Mari kita mulai dengan memahami konteksnya dulu ya. Nah, lingkungan bisnis saat ini itu berubah sangat cepat ya. Baik karena teknologi, karena dunia makin mengglobal gitu ya, maupun perilaku konsumen yang berubah dengan cepat dan sangat dinamis sekali ya. Nah, di sini top manajemen itu dituntut mengambil keputusan strategis secara efektif dan efisien gitu ya. Nah, contoh sederhananya misalkan ya, keputusan harga atau strategi pemasaran atau alokasi sumber daya kini tidak bisa menunggu hanya laporan manual bulanan ya. Nah, semua informasi ini harus dikumpulkan secara real time ya. Jadi setiap perubahan ya itu menuntut respon yang cepat dan terukur ya. Nah, inilah area di mana bisnis intelligence itu berperan ya. Jadi sebagai mesin pendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data ya. Oke. eh, Sebenarnya ini sudah diprediksi dari tahun apa ya hampir 20 tahun yang lalu gitu ya. Eh, di mana para ahli itu memprediksi bahwa dunia akan berubah menjadi data driven economy ya. Jadi kalau Anda sempat baca bukunya Davenport ya Computing on Analytics ya, dia juga memprediksi bahwa ke depan bisnis itulah data driven ya. Dan hari ini prediksi itu benar-benar menjadi kenyataan ya, di mana data itu adalah aset strategi gitu ya. Jadi eh, new oils itu adalah data sekarang ya. Nah, perusahaan yang mampu mengelola data yang menjadi insight akan memenangkan kompetisi ya. Jadi inovasi berbasis data menjadi intisari dari strategi bisnis ya. Nah, contoh yang paling jelas kalau Anda lihat perusahaan-perusahaan seperti Google, Amazon, atau bahkan seperti Tokopedia ya, semuanya bukan hanya perusahaan teknologi, tapi sebenarnya adalah perusahaan data ya. Nah, perusahaan modern ini menggabungkan dua kekuatan ya, yaitu kuantitatif bisnis strategi, yaitu strategi berbasis data dan analisis. Yang kedua adalah agile bisnis strategi ya, yaitu strategi yang cepat menyesuaikan perubahan ya. Jadi kita bukan hanya pintar membaca data, tapi juga cepat mengeksekusi keputusan berdasarkan data tadi ya. Nah, di sini BI menjadi fondasi bagi kedua pendekatan ini ya, di mana data menjadi bahan bakarnya dan insight menjadi penggeraknya ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau dulu para top manajemen mengambil keputusan berdasarkan insting, sekarang udah nggak bisa lagi, harus berdasarkan data ya. Jadi sekarang adalah data driven economy ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke. eh, Digital economy adalah ekonomi yang digerakkan oleh data dan teknologi digital. Ya, ciri-cirinya apa? Ya, yaitu transaksi terjadi secara digital. Ya, kalau Anda lihat marketplace, e-commerce gitu ya, atau fintech dan lain sebagainya, itu transaksi dilakukan secara digital, bayar juga secara digital, ya, melalui payment gateway misalnya. Ya. Nah, informasi menjadi komoditi utama di sini. Ya, kemudian nilai tambah itu berasal dari analisa data ya, bukan hanya dari produk fisiknya ya. Jadi data value chain itu dimonetisasi ya. Ya. Nah, di dunia digital economy ya, business intelligence adalah navigasinya ya. Tanpa organisasi tanpa organisasi seperti ini ya, eh, ini seperti kapal tanpa kompas di lautan data yang luas gitu ya. Nah, disitulah perlunya ada business intelligence ya. Jadi di mana kalau kita bicara data value chain ya, data itu dikumpulkan, disimpan, dianalisa ya, dan diinformasikan, data itu menjadi kecerdasan atau insight ya. Dan data inilah yang dimonetisasi ya. Misalkan digunakan untuk melihat kira-kira untuk melakukan pengiklanan, kira-kira targetnya siapa saja gitu ya. Kemudian kalau Anda lihat perusahaan-perusahaan e-commerce itu juga memanfaatkan data dan lain sebagainya ya.
Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, barangkali kita sering mendengar dengan strategic intelligence ya. Nah, strategic intelligence adalah mata-mata yang legal dan etis ya. Strategic intelligence ini melakukan continuous monitoring ya, mendeteksi ancaman lebih awal dan membantu menyusun strategi tandingannya ya. Jadi ini bukan sekedar mengumpulkan data tapi memaknainya ya. Nah, strategic intelligence adalah kemampuan organisasi untuk pertama melakukan monitoring berkelanjutan ya, continuous monitoring ya. Kemudian berdasarkan itu kita bisa mendeteksi perubahan lebih awal ya, karena kita memonitor secara berkelanjutan ya. Jadi apabila ada perubahan yang sangat cepat kita bisa mendetek lebih awal ya. Kemudian apabila ada sesuatu yang perlu kita susun untuk merubah strategi ya, kita bisa menyusun kontra strategi dengan cepat terhadap adanya perubahan tadi ya. Nah, dengan kata lain ya, eh, eh, strategic intelligence ini merupakan radar strategis organisasi ya. Jadi business intelligence adalah salah satu bentuk konkret dari strategic intelligence ya. Jadi dia memberikan early warning system berbasis data ya. Oke, silakan. Siapa tadi yang tanya? Mohon izin Pak, ini untuk Zoom ini apakah belum di-record ya Pak ya mungkin? Oke, nanti yang kan saya ini ada nanti ada sesi nanti malam nanti yang tadi malam nanti saya record. Ya. Baik Pak, terima kasih. Recording in progress. Oke, baik. Siklus strategic intelligence ya itu dimulai dari kita melakukan perencanaan, kemudian pengumpulan data, pemrosesan, analisis hingga diseminasi informasi tersebut ya. Nah, ini adalah proses yang berulang-ulang dan terus-menerus ya, seperti napas bagi organisasi yang ingin tetap relevan ya. Jadi kunci dari kesuksesan bisnis adalah bagaimana perusahaan atau bisnis kita tetap relevan terhadap situasinya, berbagai situasi ya. Sehingga kalau kita selalu memonitor terus-menerus berdasarkan data ya, bisnis kita harus tetap relevan. Ada perubahan dari sisi customer, ada perubahan dari sisi pasar, kita bisa mengikutinya dan melakukan kontra strateginya ya. Ya. Jadi siklus ini kita melakukan monitoring di mana waktu kita monitoring itu mengumpulkan data dari berbagai macam sumber gitu ya. Kemudian memprosesnya ya. Kemudian menganalisa ya. Menganalisa kita mengidentifikasi pola dan trennya apa saja ya. Kemudian ini kita gunakan untuk decision making ya, di mana kita mengubah data tadi menjadi insight, kemudian insight menjadi strategi, ya menjadi dalam kita menyusun strategi. Ya. Kemudian ini akan menjadi action dan feedback ya, yaitu menerapkan keputusan dan mengevaluasi hasil dari strategi dari eksekusi dari strategi tersebut. Ya. Oke. Oke. Jadi di titik ini data itu bertemu dengan keputusan ya. Jadi bagaimana menjadi sebuah keputusan ya, kita bisa melakukan analisa menggunakan AHP misalnya ya, analitik hierarki proses ya. Jadi AHP ini membantu kita untuk menyusun yang tidak terstruktur ya. Jadi mengubah data mentah menjadi insight yang siap action gitu ya. Nah, pada tahap ini keputusan diambil berdasarkan analisa yang terukur ya. Jadi contohnya misalkan perusahaan telekomunikasi menggunakan BI untuk menentukan lokasi BTS barunya ada di mana saja gitu ya. Nah tentu ini dia nggak bisa main taruh BTS begitu saja gitu ya kan. Nah tentu dia harus melihat pola pengguna data pelanggan itu bagaimana di suatu daerah tersebut ya. Dan kemudian bagaimana dengan kepadatan wilayahnya misalnya.
Kan nggak mungkin kita pasang BTS yang barangkali kekuatannya besar tapi penduduknya nggak terlalu padat misalnya. Dan juga pasti juga akan melihat potensi pertumbuhan ekonominya di area itu seperti apa ya. Nah, tentu keputusan yang tadinya membutuhkan waktu berbulan-bulan kini bisa dilakukan dalam hitungan yang lebih singkat gitu ya. Nah, di sini AHP bisa kita gunakan untuk membantu manajemen menyusun keputusan kompleks menjadi struktur yang lebih sistematis ya. Jadi di sini kita memecahkan persoalan besar menjadi bagian kecil yang bisa dibandingkan secara kuantitatif gitu ya. Eh, atau kalau dalam Anda memilih vendor ERP gitu ya, HP membantu membandingkan misalkan dari sisi aspek harga, fitur, reputasi gitu, atau dukungan teknis secara lebih objektif ya. Oke, eh, nah yang paling depan dari aplikasi business intelligence-nya apa? Ya, tentu adalah sebuah performance dashboard ya. Jadi dashboard ini adalah tampilan visual dari business intelligence ya. Nah, disinilah data mentah itu diubah menjadi insight yang mudah dipahami ya. Nah, ciri-ciri dashboard yang baik itu pertama tentu harus real time dan interaktif ya. Kemudian memiliki eh, KPI ya, indikator kinerja utama apa saja yang selalu kita lihat ya. Nah, tentu dashboard yang bagus juga dapat disesuaikan dengan peran penggunanya ya. Tentu dashboard untuk CEO tentu akan beda dengan dashboard bagian marketing atau finance misalnya ya. Nah, jadi di sini dashboard itu membuat eksekutif melihat denyut organisasi dalam satu layar ya. Nah, sumber data dalam BI itu sangat beragam ya. Bisa dari internal maupun dari sisi eksternal ya. Sumber data itu dari internal misalkan data-data yang di-generate dari ERP misalnya, data-data transaksi misalnya. Kemudian data-data dari CRM misalnya ya. Kemudian data-data dari HR sistem kita misalnya ya. Atau data-data dari eksternal misalkan data-data yang kita ambil dari media sosial ya, dari pasar saham, dari berita ya, atau data yang diambil dari sensor dan IoT misalnya. Nah, semua data itu dikorelasikan untuk mendapatkan insight gitu ya. Nah, tantangannya adalah mengintegrasikan semua dalam satu sistem BI ya. Nah, inilah maaf. Inilah alasan mengapa data manajemen dan data governance itu sangat penting ya. Oke, jadi sebenarnya apa business intelligence tersebut ya? Jadi business intelligence ada proses ya. Jadi kalau kita bicara tadi business intelligence itu bukan sekedar teknologi ya. Jadi kalau dikatakan bahwa business intelligence itu apa, itu adalah sebuah teknologi, bukan gitu ya. Jadi business intelligence itu adalah proses ya, mengubah data menjadi knowledge ya, dan akhirnya menjadi wisdom ya. Nah, model yang sering digambarkan dalam bentuk piramid gitu ya. Jadi mana data itu di lapisan paling bawah, kemudian data itu diolah menjadi information, ya ada maknanya, kemudian informasi diolah menjadi knowledge dan menjadi wisdom ya. Jadi tujuannya lah agar keputusan bisnis tidak lagi reaktif tetapi proaktif berbasis pemahaman mendalam ya. Jadi uh, jadi data itu ya dengan kita tahu konteksnya ya, kemudian kita akan mendapatkan makna dari informasi data tersebut menjadi informasi ya. Kemudian informasi itu kita olah mendapatkan suatu artinya apa menjadi knowledge ya, dan terakhir insight ya, sehingga kita bisa mendapatkan wisdom dari data di layar paling bawah tadi ya. Jadi kalau kita bicara informasi, kita mendapatkan informasi tentang who, what, where, when gitu ya. Ya, kalau knowledge kita bicara how, dan wisdom itu kita bicara why ya. Nah, tentu tidak semua orang melek terhadap data ya. Ada yang sekedar tahu, ada yang sekedar paham, dan ada yang mampu memanfaatkannya untuk keputusan strategis ya. Nah, disinilah BI ya
membantu meningkatkan tingkat literasi data organisasi, ya. Nah, data literasi itu berarti kemampuan seseorang membaca, memahami, dan menganalisa data dengan benar, ya. Jadi levelnya tentu bertahap, ya. Mulai dari data awareness, ya, mengetahui pentingnya data, kemudian data usage gitu, ya. Bisa menggunakan data, kemudian data analisis, bisa menafsirkan data, sampai terakhir menggunakan data itu untuk mengambil keputusan, ya. Nah, organisasi yang ingin menerapkan BI harus membangun budaya data literasi di seluruh level karyawannya, ya. Ya. Oke. Kemudian data management, ya. Data management adalah pondasinya, ya. Sebelum dianalisa, data harus dikelola dengan baik, ya, di mana data itu dibersihkan dulu, kemudian disimpan dan diamankan, ya. Tanpa ini BI hanya akan menghasilkan sampah gitu, ya. Jadi data itu harus apa ya, harus dikelola dengan benar, ya, yaitu dengan menggunakan data management, ya. Nah, ada tingkatan dalam analisa data, ya. Pertama adalah kita bicara analisa deskriptif, ya. Analisa deskriptif ini melihat apa yang terjadi, ya. Ya. Kemudian analisa diagnostik, ya. Dia di tingkatan diagnostik ini kita mencari mengapa hal itu terjadi, ya. Jadi kita bicara why di sini, ya. Kemudian di analisa prediktif, ya. Itu kita bicara apa yang akan terjadi. Kita bisa memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan pola-pola data yang sudah kita dapatkan, ya. Dan terakhir adalah preskriptif, ya. Ini untuk menjawab apa yang harus dilakukan, ya. Nah, BI itu mencakup semua analisa ini, baik itu deskriptif, diagnostik, prediktif maupun preskriptif, ya. Oke. Bagaimana dengan environment dari BI, ya. Jadi kalau kita bicara BI environment, ya, ada data sources, ada data flow, dan ada resultnya, ya. Jadi BI environment ini terdiri dari orang, proses, dan teknologi juga, ya. Jadi ini adalah ekosistem yang saling terhubung, ya, dari sumber data, tool analitis, hingga pengguna akhir yang mengambil keputusan, ya. Jadi BI environment ini terdiri dari ada database, ya, dan data warehouse, ya. Kemudian ada ETL, ya, extract, transfer, download, ya. Kemudian ada tools analytical, ya, seperti OLAP dan data mining, ya. Kemudian ada presentation tools gitu, ya, untuk melakukan visualization data, ya. Ada dashboard di situ, ya. Di mana setiap lapisan itu punya fungsi sendiri-sendiri, ya. Mulai dari mengumpulkan data mentah hingga menyajikan insight yang siap digunakan oleh pengambil keputusan, ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan Mas Doni. Pak Bob, kalau di gambar ini kan ada sumber data yang Ya. terlihat itu dari sistem-sistem yang dikelola internal ya oleh perusahaan gitu. Apakah dalam Nggak harus nggak harus ya termasuk eksternal juga. eksternal? Iya. Apakah yang eksternal itu termasuk kayak beli data gitu, langganan data yang contohnya harga komoditas atau kompetitor analisis gitu bisa masuk ke sistem ini di arsitektur ini juga Pak Bob? Boleh. Jadi data juga dari eksternal tuh baik kita dapetin dari open source data, ya, Ya. atau bisa juga dari data yang dibeli, ya, nggak masalah, ya. Dan biasanya data yang dibeli itu biasanya lebih apa ya, validitasnya lebih tinggi, ya, karena Iya. kita beli gitu, ya, gitu, ya. Jadi itu umum dilakukan ya Pak Bob ya, beli Ya. data atau langganan data itu ya. Ya, bisa. Makasih. Jadi misalkan sebagai merchant gitu, ya. Anda ingin tahu misalkan competitors Anda siapa aja misalnya, ya kan? Berapa salesnya mereka setiap bulan gitu, ya. Kemudian produk-produk apa aja yang paling laku di competitorsnya Anda gitu, ya. Ya. Anda tuh kan nggak bisa crawling liatin satu-satu di marketplace tersebut gitu, ya kan. Misalkan Anda merchant Tokped misalnya, ya. Anda kan nggak bisa liatin satu-satu gitu, ya kan. Mau nggak mau tuh Anda beli data kan,
ya kan? Nah, beli data itu biasa datanya lebih lebih apa ya? Lebih komprehensif tuh, ya kan? Jadi jadi emang apa ya? Jadi marketplace ini selain dia jualin produk kita gitu ya, tapi dia jualan jualan data juga gitu ya ke yang lain-lain gitu ya gitu ya. Jadi kuncinya rumahnya si data yang kita tarik atau beli itu sudah disiapkan di data warehouse kali ya, Ya, Pak Bob. betul. Oke. Ya, Makasih Pak Bob. oke. Nah, tentu semua ini BI ini tentu sangat didukung dengan teknologi TI ya. Jadi TI di sini tulang punggung BI ya. Tanpa infrastruktur TI ya, BI tentu tidak bisa berjalan dengan mulus ya. Contohnya misalkan kita menggunakan OLAP misalnya, Online Analytical Processing gitu ya. Di mana dengan tools ini memungkinkan analisa multidimensi gitu ya. Kita membuat data cube misalnya, kita bisa belah-belah berdasarkan waktu, berdasarkan wilayah atau berdasarkan produk gitu ya. Jadi ada data cube di situ ya. Kemudian ada big data platform ya kan, seperti Hadoop atau Spark misalnya, di mana dengan tools ini memungkinkan kita analisa data yang skala besar gitu ya. Kemudian ada teknologi yang banyak sekarang digunakan AI dan machine learning ya. Nah, ini untuk memperkuat kemampuan prediktif BI ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini dalam BI ya, eh, TI di sini adalah mesin yang menghidupkan BI ya. Jadi BI adalah otak yang memandu strategi organisasi ya. Ya. Jadi ada data sources di sini ya, data itu dibersihkan ETL ya, kemudian ada operational data store, kemudian data data warehouse ya, kemudian ada data mart ya, kemudian ada lapisan analytics-nya ya, dan terakhir adalah tentu ada dashboard untuk akses usernya ya. Nah, tentu yang cukup membantu adalah eh, adanya online analytical processing tools gitu ya. Jadi data warehouse gitu ya. Data itu dibentuk dalam bentuk kubus-kubus gitu ya. Di dalam bentuk OLAP server gitu ya, di mana data-data itu bisa dipecah-pecah berdasarkan dibelah berdasarkan yang kita inginkan. Misalkan berdasarkan produk, berdasarkan waktu gitu ya, dan lain sebagainya ya. Ya, ya ini contoh OLAP gitu ya. Jadi eh, eh, jadi ini adalah dalam bentuk data cube gitu ya. Jadi multidimensional model gitu ya. Eh, Oke, jadi BI ya eh, memberikan manfaat besar ya. Ya tentu dengan adanya BI kita membuat keputusan lebih cepat dan lebih tepat ya. Kemudian meningkatkan efisiensi operasional perusahaan gitu ya. Kemudian bisa memprediksi tren masa depan ya. Kemudian kinerja organisasi akan lebih transparan ya. Jadi ingat bahwa BI bukan hanya alat analisis tapi cara berpikir berbasis data ya. Di mana di era digital ekonomi sekarang ini data is the new oil ya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar new oil ya, tapi yang menjadi mesinnya adalah intelligence ya. Intelligence is the new engine sekarang ya. Jadi perusahaan yang mempunyai kecerdasan ya, kecerdasan bisnis ya, di mana juga diperkuat dengan artificial intelligence akan membuat perusahaan itu menjadi apa ya, powerful dalam berkompetisi di era digital ekonomi ya. Kira-kira seperti itu introduction mengenai BI ya. Silakan apabila ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke topik berikutnya. Silakan Mbak Ulan.
Ya, izin Pak bertanya. Tadi kan menurut penjelasan Bapak, BI itu bukan hanya tools ya, tapi proses mengubah data menjadi knowledge gitu Pak. Iya, Kan kalau saya di bidangnya itu di government Pak, tapi iya. saya membuat kebijakan gitu. Nah, proses mengumpulkan data untuk menjadi sebuah kebijakan itu sering kami lakukan gitu Pak. Contohnya misalnya pengenaan bea masuk pada barang impor gitu. Itu misalnya kita lihat dulu data-data apa barang-barang masuk di Indonesia itu sudah banyak atau belum, impornya sudah besar atau belum di bagian-bagian produk misalnya contohnya kayak misalnya apa baik pakaian baju dan lain sebagainya. Nah, proses-proses pengambilan data, pengolahan, nah itu tuh kalau di government itu disebut BI bukan ya Pak gitu. Tapi memang kami dalam membuat kebijakan itu selalu menggunakan data as a baseline gitu, baru kita bisa menggolkan suatu kebijakan gitu. Oke. Ya, jadi itu adalah salah satu proses dari BI ya. Jadi data itu kan dikumpulkan, ya kan? Kemudian diolah menjadi informasi, menjadi knowledge ya, dan wisdom ya. Jadi tadi dikatakan oleh Mbak Ulan, tadi di apa di public sector mengumpulkan data, ya kan? Nah, kalau saya amati ya, ini pendapat pribadi saya ya, bisa salah gitu ya juga ya, bahwa kalau di public sector di kita itu yang jadi masalah itu bukan bagaimana data itu menjadi informasi, tapi mengumpulkan datanya aja udah susah, ya kan? Iya Pak. Karena kalau datanya udah lengkap, itu gampang mengolah menjadi informasi, knowledge, dan insight. Itu gampang ya. Tapi problem utamanya, tantangan utamanya di kita itu bukan mengolahnya, tapi adalah mengumpulkan. Terutama karena ada ego sektoral gitu ya kan. Jangankan antar KL gitu ya. Di dalam satu KL aja ya masing-masing direktorat aja datanya saling pegangin. Ya kan nggak mau share dari sini, oh ini data saya, ini data Anda gitu ya. Jadi sulit untuk apa ya, mengkorelasikan data antar instansi terkait gitu ya kan gitu. Makanya kenapa kadang-kadang data BPS nggak cocok dengan data yang ada di KL lain gitu ya kan. Ya kan? Nah, kenapa? Karena datanya tidak dikolek secara apa ya, susah untuk mengkolek datanya gitu loh, ya kan gitu. Memang itu salah satu permasalahan sih Pak. Cuman kami biasanya selalu pakai apa namanya force dari kayak misalnya presiden atau menteri untuk bisa langsung dieksekusi oleh sektornya gitu Hmm. untuk data itu Pak. Iya, ya memang kalau kita minta data, ya kan, kalau sifatnya minta itu susah kalau dikasih, Hmm. ya kan. Nah, Anda Hmm. harus kalau minta data itu harus dari sudut pandang data yang mau ngasih. Kira-kira dia dapat apa kalau dia kasih data, gitu, ya. Iya. Jadi misalkan gini ya kan, Anda punya sekarang data A, B, C, misalkan. Sementara Anda untuk melakukan analisa yang lebih komprehensif, Anda perlu data D. Hmm. Kemudian D ini dipunyai oleh suatu institusi misalnya, ya kan? Kalau Anda cuma minta dong data D, kita mengolah gitu ya kan? Nah, kita harus berpikir juga, eh, instansi ini dapat dengan memberikan data D, dia dapat apa kan gitu, ya kan? Kalau sekedar minta aja kali pasti dia nggak kasih, ya kan? Hmm. Nah, tapi at least Anda bisa bicara misalnya gini, oke, saya udah punya data ABC, ABC, sekarang saya punya D. Untuk menghasilkan analisa yang lebih komprehensif, saya perlu D. Dan D itu ada data di Anda. Sehingga kalau saya punya ABCD, Anda mendapatkan informasi mengenai ABCD juga yang lebih komprehensif, kan gitu. Ya kan? Hmm. Jadi jadi data itu nggak hanya diminta, tapi juga saling memberi gitu ya kan. Benar nggak? Ya kan? Iya benar. Kadang-kadang kita tuh demennya minta doang, tapi nggak mau ngasih, ya kan? Ya, jadi data itu Iya bisa sih. kita, ya kita bisa share konteksnya, insight yang didapat dari hasil analisa, sehingga orang yang ngasih data juga seneng gitu loh. Oh, saya kalau kasih data ini, saya dapat data apa insight balikannya kan gitu. Ya, nah ini datanya diminta terus tapi nggak ada balikannya, ya kan? Ya nggak mau lah orang ngasih datanya kan gitu. Jadi problem di private sector di kita itu bukan masalah kita nggak bisa ngolahnya gitu ya, tapi ngumpulin datanya yang susah, ya, Hmm. gila. Ya, ya memang Tapi itu part of BI pendekatan. juga kan Pak? Kalau Iya, di itu bagian dari BI ya. Nah, jadi memang kadang pendekatan top down memang itu bisa gitu ya, tapi nggak selalu berhasil gitu ya. Kadang-kadang nggak semua patuh kayak pimpinan kan. Ada juga ya. aja data yang diumpetin kan,
Ya, Hmm. oke. Makasih Mbak Wulan. Oke, Wah, Mas Zulfikar, silakan. Baik, terima kasih Pak Bob. Izin Pak bertanya, ini untuk BI itu kan ujung-ujungnya dia ada insight atau wisdom yang ingin didapatkan ya Pak ya. Namun Hmm. pada realitanya Pak, kadang dalam menentukan insight atau wisdom itu ada semacam asymmetric information gitu Pak Hmm. antara pihak manajemen dan pihak teknis gitu ya pengelola data. Hmm. Di Hmm. satu sisi seringkali pihak manajemen tuh tidak kenal datanya sendiri Pak. Dia nggak tahu dia punya properti apa saja gitu ya, source-nya dari mana, apakah dia reliable untuk diambil dan lain sebagainya. Hmm. Tapi dari sisi teknis juga dia nggak bisa baca pikiran manajemen gitu. Insight apa sih yang sebenarnya diinginkan manajemen Hmm. gitu. Kadang manajemen dia meminta suatu insight di apa namanya di aspek tertentu, namun itu tidak bisa dipenuhi oleh teknis karena ya datanya nggak ada gitu. Hmm. Tapi kita sebenarnya punya data ABCD loh yang dia punya insight dari aspek lain mungkin yang bisa digali gitu. Nah, Hmm. untuk menjembatani asymmetric information ini Pak, kira-kira seperti apa ya? Apakah manajemen harus terjun gitu lebih mengenal datanya dia seperti apa, ataukah dari level teknis harus naik ke atas nih, dia harus menggali insight dari manajemen dan menawarkan insight mereka sendiri. Seperti Oke. itu Pak, terima kasih. Sebenarnya bukan masalah ini asymmetric information sih, tapi tingkat pengolahan datanya. Jadi gini, makin ke bawah ya, dari sisi kuantitas data itu makin banyak ya, tapi kualitasnya eh, fokusnya tuh di kuantitas bukan di kualitas. Ya, makin ke atas gitu ya, itu jumlah datanya itu eh, atau sudah menjadi informasi dan insight itu eh, makin datanya makin sedikit, tapi eh, kualitinya makin tinggi gitu loh. Ya, jadi makin ke atas makin summary sebenarnya gitu loh. Ya, jadi pastikan di setiap level itu ya kan eh, itu eh, proses summarization-nya itu analisanya itu sesuai dengan setiap level itu gitu loh. Ya, nah tentu di level atas gitu ya, ya dia nggak perlu juga misalkan detail data gitu ya kan, dia cukup teknis globalnya kan gitu gitu loh. Jadi kalau kita kasih detail data sampai ke atasnya detail gitu ya kan, ya bagi mereka juga untuk ngambil keputusan juga nggak penting juga gitu loh, gitu ya, gitu Mas Julfikar. Izin Pak konfirmasi, berarti untuk setiap tahapan manajemen itu dia harus apa namanya ya, semacam mengkonfirmasi ulang gitu ya, supaya semakin ke atas semakin berkualitas, namun semakin ke bawah seperti tidak mengkolek data yang kira-kira tidak dibutuhkan insight-nya, mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya, jadi makin ke bawah eh, kita bicara kuantitas ya, nggak bicara quality gitu ya. Makin ke atas ya kita bicara apa quality dari informationnya. Ya, Ya baik, terima kasih insight-nya Pak. silakan Mbak Dinda. Ya, izin Pak, mungkin tadi sebagian besar juga sudah disampaikan ya oleh Pak Bob, terus Mas Muhammad Zulfikar sama Mbak Wulan. Kebetulan kan saya juga di public sector dan permasalahannya sama seperti itu. Dan karena di tempat saya itu tugasnya di bidang strategi kebijakan seperti itu. Jadi apa ya, kalau kalau misalkan mengambil data memang benar susah, apalagi kalau satu kementerian aja susah apalagi kalau ke luar gitu kan. Jadi dari kami sendiri itu jadi hanya bisa mengoptimalkan data yang ada seperti itu. Namun kadang-kadang saya juga merasa bahwa kalau misalkan kita pakai data seadanya data yang ada saja yang istilahnya yang sebisa kita kumpulkan lah yang bisa dikumpulkan sebisa kita, tapi kadang-kadang saya mikir nanti kira-kira hasilnya akan bagus atau tidak seperti itu. Jadi kayak agak bingung juga gitu Pak kalau misalkan datanya kurang kan nanti hasilnya kan kurang maksimal gitu. Mungkin hasil eh, s- istilahnya keputusannya jadi tidak maksimal gitu karena sumbernya juga kurang. Nah, menurut Pak Bob sendiri seperti apa kalau kondisinya seperti itu, Pak? Mbak Dinda coba nanti baca tentang
Perpres satu data Indonesia ya. Kalau nggak salah dia Perpres nomor 39 kalau nggak salah 2019 ya, tentang satu data Indonesia. Ya di situ sebenarnya udah jelas kok bagaimana data itu dikumpulkan, dia diolah dan disajikan gitu ya. Dan di situ sebenarnya masing-masing data itu kan ada wali datanya gitu. Ya kan? Nah, wali datanya udah jelas gitu ya, gitu. Jadi kadang-kadang juga kita minta data karena yang ngasih data juga nggak jelas apakah dia berwenang atau tidak untuk mengasihkan data. Jadi kadang-kadang orang juga takut ngasih data karena dia nggak jelas sebenarnya wali datanya siapa kan gitu. Ya, gitu. Jadi biasanya makanya sekarang KL sudah boleh menerapkan satu data gitu ya. Jadi misalkan ada satu data kelautan, ada satu data pertahanan gitu ya, macam-macam ya. Ya, silakan Ya, nanti dibaca di Perpres satu data ya, satu data Indonesia ya. Oke. Nanti dari baik, situ ya. makasih Pak. Oke, ya silakan Mbak Putri. Izin mau bertanya, Pak. Dia tadi kan kebanyakan contohnya di private sector pemerintahan gitu. Kalau misalnya di UI sendiri, kalau misal buat kampus gitu, BI ini biasa diterapkan buat apa ya, Pak? Buat kemajuan universitasnya sebagai apa, Pak? Misal di UI gimana, Pak? Ya Kayak gitu. harusnya sih kita bisa melihat misalkan eh, apa ya, jadi data transaksional gitu ya itu di di apa ya dimasukkan ke semua ke data warehouse gitu ya. Kemudian nanti di data warehouse kemudian kita bikinkan kubus-kubus informasinya gitu ya. Kemudian kubus data cube ini kita bisa belah-belah berdasarkan analisa yang kita inginkan. Misalkan, oke, saya ingin tahu mahasiswa dengan penghasilan orang tuanya dari sekian sampai sekian misalnya ya, sehingga kita bisa tahu kira-kira eh, mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa di UI itu berapa persen sih kan gitu gitu. Itu salah satu contohnya ya. Oke, baik. Kasih ya, Pak. Ya. Oke, baik, silakan Mbak Tias. Sebenarnya suara saya terdengar nggak, Pak? Oke, cukup jelas. Oke, baik. Sebenarnya saya mau bertanya terkait business intelligence ini kan menurut saya business intelligence ini part of advanced tool ya, Pak. Nah, menurut Pak Bob sendiri kalau untuk business intelligence ini cocoknya itu dibuat untuk bisnis yang baru dimulai katakanlah ya startup atau UMKM yang baru mulai atau memang sudah besar ya bisnisnya seperti itu sih Pak kurang lebih karena menurut saya business intelligence ini kan cukup rumit ya untuk implementasinya juga seperti itu. Oke, gini, setiap bisnis yang data driven ya kan itu sebaiknya harus punya BI ya, karena dengan BI itu membantu kita melakukan analisa ya untuk mendapatkan insight sehingga kita dalam melakukan decision itu bisa bisa apa ya, bisa tepat gitu ya gitu. Baik Pak, berarti walaupun bisnis itu masih kecil, tetap butuh business intelligence itu sendiri ya Ya, Pak. betul. Itu berarti untuk kayak Tapi kan implementasinya, nggak harus juga dalam bentuk tools-tools yang canggih kan, tapi tetap harus ada hmm, bagaimana kita mengolah data itu tuh, ya kan? Bagaimana data itu bisa diolah jadi informasi dari knowledge menjadi wisdom. Ya. berarti untuk business intelligence ini harusnya kalau dari sisi divisinya itu berarti dipegang oleh technical division atau managerial division ya. Eh, Harusnya sih keputusan manajerial ini. Ya. Baik, siap. Terima kasih Pak Bob. Dapat dipahami. Oke, baik, kita lanjutkan ke topik berikutnya. Ya.
Oke, baik. Di topik sesi kedua ini, eh, kita akan membahas ada 3 pilar penting dalam implementasi enterprise system, ya, yaitu project management, eh, organizational change, dan ethics, ya. Jadi kalau kita lihat banyak project ERP itu gagal bukan karena teknologinya, ya, tetapi karena 3 aspek ini diabaikan, ya. Kita akan lihat bagaimana sebuah proyek yang kompleks seperti ERP itu perlu dikelola dengan disiplin manajemen proyek, ya, disertai dengan kesadaran akan perubahan organisasi dan dijalankan dengan landasan etika yang kuat, ya. Jadi Anda bisa bayangkan perusahaan kita itu seperti kapal besar gitu yang hendak berlayar ke lautan digital gitu, ya. Nah, project manajemen ini adalah nakoda yang mengarahkan kapal, ya. Sementara change management adalah kru yang siap beradaptasi dengan gelombang perubahan, dan etika itu adalah kompas moralnya, ya. Oke, jadi tujuan kita sederhana ya, tapi krusial, ya. Jadi pertama, kita harus bisa membedakan antara program manajemen dan project management, ya. Jadi kita akan mengenal struktur organisasi proyek seperti PMO, ya, yaitu semacam pusat kendali dari semua kegiatan proyek ERP, ya. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari faktor-faktor apa yang membuat proyek itu berhasil atau gagal, ya. Karena ingat, dalam dunia ERP, ya, 70% kegagalan bukan disebabkan oleh software, tapi oleh manusianya, ya. Jadi bagaimana proyek itu dikelola, ya. Nah, oke, sebelum kita masuk ke teorinya, ya, Anda bayangkan satu skenario, ya. Jadi ada sebuah perusahaan membeli sebuah sistem ERP yang mahal, ya, dengan harapan bisa mempercepat proses bisnisnya, ya. Nah, kemudian tim project pun dibentuk, ya. Semua semangat di awal, ya. Tapi seiring dengan waktu tim mulai kacau gitu, ya. Ada perubahan yang tidak terkendali, komunikasi antar bagian macet, ya, dan akhirnya project molor, ya. Nah, disinilah peran Project Management Office atau PMO, ya. Jadi PMO ini menjaga ritme, memastikan setiap tim itu sinkron dan setiap perubahan itu terkendali, ya. Ingat ada segitiga segitiga project, ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya, ada waktu, biaya, dan ruang lingkup, ya. Jadi kalau salah satu sisi berubah, yang lainnya juga ikut berubah, ya. Nah, inilah eh, prinsip dari project management, ya. Jadi project itu kita bicara sumber daya, waktu, dan scope, ya. Oke, sekarang kita bahas perbedaan antara program manajemen dan project manajemen, ya. Banyak orang keliru menganggap keduanya sama, padahal perannya berbeda, ya. Program manajemen ini bersifat strategis, ya. Jadi mengelola beberapa proyek yang saling terkait untuk mencapai tujuan bisnis besar, ya. Sementara project manajemen itu bersifat taktis, ya. Jadi fokus pada perencanaan dan eksekusi satu proyek tertentu, ya. Jadi kalau kita analogikan, ya, program manager itu seperti CEO dari semua proyek, ya. Sedangkan project manager adalah manajer lapangan yang memastikan satu proyek selesai dengan sukses, ya. Nah, dalam konteks ERP, ya, seringkali ada beberapa proyek sekaligus, ya. Misalkan ada proyek keuangan, finance gitu, ya, HR, logistik, ya. Nah, semuanya berada di bawah satu program manager, ya. Oke. eh Tentu kita perlu memilih project manager yang mempunyai skills dan knowledge yang benar gitu, ya. Jadi
Ini penting dalam implementasi ERP ya. Jadi menjadi project manager bukan hanya soal bisa memakai project management tools gitu ya. Ada 3 lapisan kemampuan yang harus dimiliki. Ya, yang pertama adalah general communication skill. Ya, di sini adalah kemampuan kepemimpinan, mampu berkomunikasi dengan baik dan mengambil keputusan. Ya. Kemudian yang kedua adalah project management skill. Ya. Di sini memahami teknik manajemen project ya, penggunaan tools manajemen dan pengendalian jadwal ya. Kemudian yang ketiga adalah punya industry skills ya. Jadi punya pemahaman lintas industri agar bisa berbicara dalam bahasa bisnis bukan hanya teknis saja ya. Jadi project manager itu bukan hanya pengatur timeline ya, tapi leader yang mengarahkan seluruh tim menuju visi bersama ya. Oke, nah selain knowledge ya, karakter juga menentukan kesuksesan seseorang menjadi project manager ya. Seorang project manager sukses biasanya mempunyai ciri-ciri seperti berikut ya. Eh, jadi dia orang yang fleksibel ya, eh, eh, sorry, orang yang fleksibel ya. Kemudian percaya diri ya, berpikiran terbuka ya, mampu bernegosiasi dan peka secara politis gitu ya. Nah, dalam proyek ERP ya, kadang bukan teknologinya yang rumit, tapi ego manusianya ya. Nah, maka kemampuan membangun hubungan, mendengarkan dengan aktif dan menjadi panutan itu sangat penting menjadi seorang project manager ya. Nah, eh, jadi saya sering bilang ke mahasiswa gitu ya bahwa project management itu 20%-nya adalah tools ya, tapi 80%-nya itulah orang ya. Jadi penguasaan tools saja nggak cukup kalau Anda nggak bisa menguasai orangnya ya. Oke, dalam tim ERP ada 2 jenis peran penting ya. Ya. Jadi ada modul expert dan subject matter expert ya. Modul expert adalah orang yang paham teknis sistem ERP-nya, mereka tahu konfigurasinya, desain dan implementasinya. Ya. Sementara SME, ya, subject matter expert adalah orang dari fungsi bisnis, di mana mereka paham proses di lapangan seperti apa, ya seperti misalkan dia paham mengenai akuntansi, HR, production dan lain sebagainya. Nah, 2 peran ini harus bekerja sama, ya seperti 2 sisi koin gitu ya. Tanpa modul expert ya sistem tidak bisa dikonfigurasi. Tanpa SME sistem tidak akan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ya. Oke, sebuah proyek ERP ya perlu kepemimpinan ya. Jadi ERP implementation bukan proyek yang ringan gitu ya. Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat ya. Project leadership yang efektif akan mampu mengelola risiko ya. Yaitu mulai dari kita merekrut orang-orang atau staff gitu ya, mengelola konflik antara tim teknis dan fungsional ya, sampai kita menghadapi tekanan dari manajemen, dari top manajemen gitu ya. Nah, sebagai project leader ya kita harus berani mengambil keputusan cepat ya, menjaga semangat tim ya, menjadi penengah antara kepentingan bisnis dan teknologi ya. Ingat, tugas project manager bukan menghindari masalah, tapi mengelola masalah dengan tenang. Ya, oke. Salah satu kunci keberhasilan project ERP adalah decision making proses yang jelas. Ya, kalau tidak ada mekanisme pengambilan keputusan ya yang jelas ya, project bisa tersendat karena karena ada banyak perdebatan internal. Ya. Jadi misalnya gitu ya, tim keuangan ingin sistem akuntansi disesuaikan, sementara tim IT ingin pakai default setting dari vendor misalnya. Kalau orang IT maunya yang simple-simple, maunya vanilla implementation, sementara
orang finance kalau bisa benar-benar plug and pass dengan existing business process ya. Nah, biasanya bagaimana nih mengatasi hal seperti ini ya. Nah, tanpa struktur keputusan yang jelas, semua menunggu tidak ada yang jalan ya. Oleh karena itu PMO ya, Project Management Office perlu membuat change control board ya. Yaitu forum formal yang memutuskan apakah suatu perubahan akan diimplementasikan atau tidak gitu ya. Kemudian scope ya, project scope adalah jantung dari project ya. Kalau scope berubah tanpa kontrol, kita menghadapi yang disebut dengan scope creep gitu ya. Contohnya misalkan saat manajemen tiba-tiba meminta fitur tambahan tanpa memperpanjang jadwal dan menambah anggaran ya. Nah, sebagai project manager kita harus disiplin menjaga batas ini ya. Yaitu semua perubahan harus melewati proses evaluasi dan persetujuan ya. Ingat, menambah fitur itu mudah, yang sulit itu adalah menjaga agar project tetap hidup gitu ya. Nah, ERP bukan project satu divisi. Project ERP itu melibatkan banyak bagian ya, bisa melibatkan HR, finance, IT, dan lain-lainnya ya. Maka di sini teamwork menjadi fondasi utama ya. Oke, kemudian jadi kalau kita nanti terlibat dalam proyek besar ya, bukan hanya keahlian teknis yang menentukan keberhasilan, tapi juga kemampuan bekerja lintas fungsi ya. Jadi teamwork itu penting ya. Ya. Oke, orang yang paling takut pada perubahan ya, bahkan lebih takut daripada kehilangan uang gitu ya. Karena itu change management menjadi faktor kunci ya. Eh, Kunci suksesnya itu ada dua, yaitu komunikasi dan pelatihan ya. Jelaskan kepada karyawan mengapa sistem baru ini penting ya, apa manfaatnya bagi mereka ya, dan pastikan mereka itu di training dengan baik sebelum sistem go live gitu ya. Ingat pepatah bahwa people support what they have created ya. Jadi kalau mereka terlibat sejak awal, resistensi akan jauh berkurang gitu ya. Jadi libatkan semua pihak dari awal ya. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya ya. Jadi kesimpulannya, project management itu bukan hanya soal timeline atau Gantt chart ya, tapi tentang leadership, communication, and trust ya. Nah, setelah project terkelola dengan baik ya, tantangan berikutnya adalah bagaimana organisasi beradaptasi terhadap perubahan besar yang dibawa ERP ya. Nah, di bagian berikut kita akan bahas mengenai organizational change dan business process re-engineering ya. Nah, kalau kita lihat dari sejarah implementasi ERP ya, sebagian besar itu gagal bukan karena softwarenya, tapi karena organisasinya tidak siap berubah ya. Jadi organizational change itu seperti operasi besar ya, yaitu bukan cuma mengganti sistem, tapi mengubah cara berpikir, budaya kerja dan kebiasaan kerja ya. Misalnya dulu divisi finance bekerja manual dengan Excel misalnya. Setelah ERP diterapkan, semua data harus dimasukkan real time dan saling terhubung ya. Jadi ini bukan hanya soal cara kerja baru, tapi juga cara berpikir baru ya. Ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan Mas Munawar. Ya, selamat sore Pak. Terkait project management tadi ya, manajemen PMO biasanya kan ada satu terkait implementasi ERP itu pasti dibentuk satu PMO gitu, Project Management Officer. Nah, setelah implementasi satu sistem itu selesai, nasib dari PMO ini apakah masih tetap ada atau dibubarkan gitu? Dan biasanya ketika apa namanya eh, PMO udah misalkan nih dalam satu case ternyata PMO-nya udah selesai, si project management office-nya udah dibubarkan juga terkait implementasi. Selanjutnya untuk maintenance si ERP-nya sendiri biasanya kan ada satu tim Pak. Itu apakah dibebankan ke tim teknis atau ke bisnis proses? Karena secara dari awal tim implementasi udah nggak ada. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Oke.
Mas Munawar udah ambil MPPTI nggak? Project Eh, Management. belum dapat mata kuliahnya Pak kita. Oke. Baru semester 1. Detailnya akan dibahas di situ mengenai project management gitu ya. Jadi gini, ada sebuah organisasi kalau ada banyak project dan berkelanjutan dan ada banyak programnya harus dieksekusi. Biasanya project management office itu adalah suatu apa ya divisi gitu ya, suatu fungsi yang ada terus gitu. Jadi bukan berarti proyeknya selesai terus bubar gitu, karena proyek itu akan selalu datang dan pergi ya. Meskipun untuk implementasi beberapa proyek yang berbeda, satu proyek officer Biasanya ini PMO cukup. itu nggak hanya diciptakan hanya buat per satu proyek gitu ya. Kalau Oh, satu proyek aja barangkali biasanya nggak terlalu perlu ada PMO, karena ada beberapa proyek gitu ya, maka perlu ada project management office. Pak. Terima kasih Pak. Oke, tadi yang kedua tadi mengenai apa ya tadi pertanyaan tadi? Hampir sama sih, yang terkait kalau misalkan udah implementasi udah selesai, Oke. Jadi terus kalau implementasi sudah selesai ya, berarti itu bukan dianggap proyek lagi, itu udah operasional. Ya, jadi setelah go live itu ya kan itu akan masuk fase operasional. Ya. Dan biasanya udah ada tim handover dari development atau implementer ke tim operasional. Ya. Baik, Pak, terima kasih Pak Bob. Oke. Oke, ERP bukan proyek IT biasa ya. Ini adalah proyek transformasi organisasi ya. Dan transformasi ini hanya bisa berhasil kalau top manajemen menunjukkan komitmen tanpa kompromi ya. Jadi kalau CEO-nya hanya bilang ya di rapat pembukaan tapi tidak hadir di review mingguan ya. Nah, tim di bawah akan kehilangan arah biasanya ya. Nah, sebaliknya kalau manajemen aktif memberikan contoh, hadir dalam training, ikut menjelaskan visi proyek, nah itu akan menular ke seluruh organisasi ya. Nah, komitmen bukan hanya soal dukungan finansial, tapi juga dukungan emosional dan moral ya, gitu. Jadi eh, komitmen itu bukan sesuatu yang diucapkan saja ya, tapi dalam bentuk tindakan nyata. Gitu. Jadi kalau Anda sebagai top eksekutif gitu ya, gak hanya sedar hadir di pembukaan, tapi juga Anda sering hadir di meeting-meeting review gitu ya. Anda hadir di sini untuk memberikan dukungan moralnya ya. Oke, kemudian kita masuk ke change management ya. Jadi change management ada seni menenangkan badai ya. Jadi kalau kita anggap bahwa perusahaan itu sebuah kapal yang sedang berlayar, change management ada seni menenangkan badai ya. Jadi setiap proyek ERP pasti akan ada korban perubahan ya, yaitu karyawan yang kehilangan kenyamanan rutinitasnya ya. Nah, maka tugas tim change management adalah menjembatani gap antara sistem baru dan perilaku lama ya. Mereka membuat komunikasi mereka membuat komunikasi internal, mengadakan workshop misalnya, dan mendengarkan kekhawatiran karyawan tersebut. Ya. Nah, kalau perubahan dilakukan tiba-tiba tanpa komunikasi, nah hasilnya bisa fatal gitu ya. Tapi kalau dilakukan dengan empati dan pelatihan, orang akan ikut perubahan dengan sukarela. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari perubahan ya, yaitu adalah business process reengineering atau BPR. Ya. Bayangkan kalian punya rumah lama yang ingin direnovasi total gitu ya. Nah, BPR adalah proses di mana kalian bongkar rumah itu, buang bagian yang tidak efisien, dan bangun ulang dengan rancangan yang lebih baik. Ya, oke. Oke, tahap pertama dalam BPR adalah preparation. Ya, kita mulai dengan menetapkan visi besar, ya misalnya mengurangi waktu pemrosesan order dari 3 hari menjadi 3 jam misalnya. Ya, nah lalu bentuk tim lintas fungsi yang paham proses bisnis dan teknologi. Ya,
Nah, tahap ini memetakan rute sebelum berangkat ya. Kita perlu tahu mengapa kita melakukan BPR ya, proses apa yang menjadi prioritas, apa indikator keberhasilannya. Kalau perencanaan awal ini lemah, seluruh proyek akan kehilangan arahnya ya. Oke, di tahap kedua adalah menggambarkan kondisi as is ya. Jadi proses yang sedang berjalan sekarang seperti apa ya. Nah, tim ini harus membuat deskripsi tertulis dan diagram alur dari setiap aktivitas bisnis. Siapa yang melakukan, apa input dan outputnya, dan di mana bottleneck-nya ya. Nah, proses ini sering membuka mata organisasi. Tiba-tiba kita jadi sadar bahwa 40% waktu kita habis hanya untuk menunggu tanda tangan ternyata. Eh, Nah, tanpa memahami proses as is ya, kita tidak bisa merancang to be-nya ya. Ini seperti dokter yang harus tahu penyakit pasiennya sebelum memberi resepnya ya. Nah, tahapan berikutnya adalah mendesain proses to be-nya ya. Ini adalah fase paling kreatif ya. Disinilah tim memutuskan bagaimana proses seharusnya berjalan di ke depannya ya. Jadi misalkan dari proses manual menjadi otomatis ya, dari sistem departemen ke sistem terintegrasi misalnya ya. Jadi yang tadinya terpisah-pisah masing-masing departemen diubah menjadi sistem terintegrasi. Nah, kuncinya adalah keselarasan dengan tujuan awal ya. Jangan hanya mendesain ulang karena ingin terlihat canggih ya. Semua perubahan harus punya alasan bisnis yang jelas ya. Dan jangan lupa semakin besar perubahan semakin besar resistansinya. Jadi selalu sertakan komunikasi pelatihan sejak tahap desain ya. Kemudian tahap terakhir adalah testing and measurement ya. Semua proses harus diuji apakah alurnya realistis apa tidak, apakah sistem ERP mendukungnya, apakah karyawan bisa menjalankannya atau tidak ya. Nah, pengujian ini bukan hanya teknis tapi juga kultural ya. Kalau sistemnya berhasil tapi orangnya belum siap ya bagaimana lagi gitu ya. Nah, ingat bahwa BPR bukan sekedar dokumen alur kerja, tapi adalah perjalanan perubahan perilaku ya. Oke, setelah proses internal disederhanakan ya, pertanyaan berikut muncul, apakah semua fungsi harus kita kerjakan sendiri atau tidak ya. Nah, disinilah ada konsep outsourcing gitu ya, yaitu ketika perusahaan memutuskan menyerahkan sebagian proses bisnisnya ke pihak lain gitu ya. Ya. Jadi kita bisa menyerahkan sebagian oh, pekerjaan proses bisnis kita ke pihak ketiga gitu ya. Ya. Seperti gambar ini ya. Jadi perusahaan berhubungan dengan outsourcers ya yang akan mengerjakan sebagian bisnis proses gitu ya. Nah, Nah, kenapa perusahaan banyak memilih outsourcing? Ya, ada beberapa alasan ya. Pertama adalah efisiensi biaya ya. Jadi di sini vendor bisa menjalankan fungsi tertentu bisa lebih murah karena skalanya besar ya. Kemudian akses ke keahlian ya. Jadi perusahaan bisa mendapatkan tim ahli ERP tanpa harus melatih staf internal dari nol ya. Kemudian yang ketiga fokus ke bisnis inti ya. Jadi tim internal bisa fokus pada strategi dan inovasi bukan pada pemeliharaan sistem ya. Nah, dengan outsourcing perusahaan bisa seperti orkestra gitu ya. Tidak semua pemain harus karyawan tetap asalkan konduktornya tahu kapan harus masuk dan kapan harus berhenti ya. Namun ada kekurangannya dengan pendekatan outsourcing ini ya, ada resikonya. Pertama adalah kehilangan kontrol ya. Jadi pihak ketiga mungkin tidak memahami budaya perusahaan kita ya. Yang kedua ada biaya tersembunyi ya. Jadi di sini kontrak seringkali tidak mencakup kebutuhan tambahan yang muncul di tengah jalan ya. Kemudian yang ketiga adanya keamanan dan kerahasiaan ya. Masalah keamanan dan kerahasiaan ya. Kita berbagi data penting dengan pihak luar ya. Kalau kita tidak hati-hati akan bisa menjadi bumerang ya. Jadi di sini kunci adalah tata kelola atau governance ya. Kontrak harus jelas,
komunikasi harus rutin, dan evaluasi harus berkelanjutan. Ya. Oke. Ini kita udah bahas. Oke, bagian terakhir kita akan bahas mengenai ethics ya. Oke. Jadi sekarang kita beralih dari sisi teknis ke sisi moral gitu ya. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan sistem ERP hanya tergantung pada bagaimana kita codingnya, bagaimana kita mengkonfigurasinya ya. Padahal sebenarnya juga tergantung pada etikanya ya. Bagaimana sistem itu digunakan, siapa yang memiliki akses, dan bagaimana data orang lain diperlakukan ya. Nah, kita hidup di era di mana data is the new oil ya, seperti minyak ya, data bisa membawa energi atau kebakaran gitu ya. Nah, jadi pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kita menjaga agar teknologi ini digunakan secara benar, adil, dan aman ya. Eh, ada dua kekuatan besar yang mengancam privasi di era modern ya. Pertama adalah pertumbuhan luar biasa teknologi informasi ya, yang memungkinkan pengumpulan data dalam skala besar ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya value dari data itu sendiri bagi perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis ya. Jadi di sini ERP menyimpan hampir semua hal ya, apakah itu data karyawan, data pelanggan, keuangan, bahkan pola konsumsi dari pelanggannya ya. Nah, pertanyaannya seberapa jauh perusahaan berhak mengetahui kehidupan seseorang gitu ya. Nah, semakin detail kemarin kita sempat bicara CRM ya, semakin detail ya kan kita mengetahui interaksi kita dengan pelanggan gitu ya. Makin krusial data itu untuk digunakan dalam bisnis kita gitu ya. Nah, intinya di sini di mana etika informasi di sini menjadi hal yang krusial gitu ya. Karena tidak semua yang bisa dilakukan harus dilakukan gitu ya. Gitu. Jadi perlu kita menjaga data pelanggan kita dengan aman ya. Oke, etika dalam ERP ya bisa dilihat dari 4 sisi prinsip utama ya. Ada 4 pilar moral yang menjadi acuannya ya, yaitu adalah privasi, akurasi, property rights, dan accessibility ya. Kita akan bahas satu persatu ya, dan kita bisa bayangkan bagaimana prinsip-prinsip ini diuji dalam kasus nyata ya. Jadi misalkan saat data pelanggan bocor atau ketika vendor ERP menggunakan data tanpa izin misalnya ya. Oke, prinsip pertama adalah privasi ya. Di sini berbicara tentang hak seseorang untuk mengontrol informasi pribadi ya. Nah, dalam konteks ERP, ancaman privasi paling besar datang dari data mining ya. Yaitu analisis data pelanggan atau karyawan yang bisa menembus batas pribadi gitu ya. Misalnya gitu, sistem HR bisa memantau absensi, jam lembur, bahkan pola kesehatan karyawan gitu ya. Tapi apakah semua data itu pantas untuk dikumpulkan untuk suatu keputusan tertentu misalnya ya. Nah, di sini perusahaan harus punya kebijakan yang jelas. Data apa yang boleh diambil, siapa yang boleh melihatnya, dan tujuannya apa ya. Ingat, privasi bukan sekedar urusan hukum, tapi soal rasa hormat terhadap manusia lainnya ya. Yang kedua adalah mengenai akurasi ya. Jadi ERP itu menyimpan ribuan data transaksi setiap hari. Kalau data salah, keputusannya juga salah ya. Jadi misalnya kesalahan kecil dalam input data stok bisa mengakibatkan kekurangan pasokan yang bisa mengakibatkan kerugian perusahaan gitu ya. Nah, maka organisasi wajib memastikan bahwa data dikumpulkan dan dipelihara dengan benar ya, serta ada mekanisme koreksi jika terjadi kesalahan ya. Nah, dalam konteks hukum ya, beberapa regulasi bahkan mewajibkan organisasi untuk menjamin kebenaran data yang mereka simpan gitu ya.
kemudian kalau prinsip pertama profesi berbicara tentang seseorang untuk mengontrol informasi pribadinya dalam konteks ERP, sorry, oke, prinsip yang ketiga adalah properti, ya.